Kunci kesuksesan bebek pedaging di masa brooding, jika masa brooding 98% baik, pasti turun di tanah itu insya Allah bebek itu baik. Perkenalkan, nama saya Riko Sukma Febri Wijaya. Saya terjun di dunia peternakan bebek pedaging. Untuk alapatnya di Bakalan, Sumberadi, Melati, Sleman, Utara, Lapas Cepungan. Awal mulanya itu buat sampingan mas, coba-coba. Jadi dulu cuma iseng-iseng aja sih mas, dari bebek petelur pengen nyoba bebek pedaging. Dari 100 ekor awal mula, coba 100 ekor, tapi itu sambil kerja mas. Ibaratnya bebeknya nggak kerawat dulu mas. Tuh akhirnya lama-kelamaan agak paham, akhirnya ya sampai sekarang sih mas. Tuh akhirnya memilih resign dari bank. Tak fokus sih mas, tak tekatin di sini sih. Awal-awal itu ya banyak mas dibilang mosok isenom ngingu bebek, tapi ya lama-kelamaan jadi kebiasaan sih mas. Enaknya di kantor itu ini sih mas, ya panas nggak kepanasan, hujan ya nggak kehujanan, cuman ya gajinya segitu-gitu terus aja sih mas kalau nggak ada kemajuan. Kalau di kantor tertekan mas, tekan atasan mas. Kalau di sini kan untung dibawa sendiri, rugi bawa sendiri, pusing bawa sendiri sih mas. Uang sinawang mas. Uang sinawang itu artinya orang lihat itu enak mas, tapi kita yang jalanin. Nah kalau enaknya peternak itu ya walaupun gaji ndak pasti, kalau kita niat insya Allah ada sih mas. Makanya sampai resign itu berarti ya peternakan lebih menggiurkan sih mas. Enak ini mas, ini katakanlah per ekor untung 10.000 mas, paling jelek ya 10.000 lah ya mas, dikali 400 ekor. Nah ini sistemnya estafet mas, jadi seminggu sekali panen. Katakanlah 10.000 kali 400, 4 juta, 4 juta dikali 4 kali. Baru ini kan baru posisi bebek itu jelek mas, jadi panenan itu kalau dibilang itu bludak. Nah ini turun populasi mas, biasanya per kotak ini 500, jadi populasi harusnya itu 2000 mas, tapi cari aman aja turun populasi dulu. Ini bebek hibrida mas, ya kalau sama peking hampir sama lah mas. Saya memilih bebek pedaging karena yang ternak dikit mas, akhirnya saya coba di bebek pedaging mas. Untuk peternak bebek petelur sama bebek pedaging beda ya mas. Untuk petelur ya dari segi kandang itu sangat beda ya mas, bukan kayak gini ya mas. Terus dari perawatan, dari bibit itu beda, sangat beda. Untuk bebek petelur itu ya mas, masa bertelur itu 6 minggu mas. 6 minggu itu dia baru belajar mas. Iya masih jelek lah mas, masih kecil-kecil. Kalau bebek telur terus 2 bulan itu kita harus modal dulu mas. Jadi kita harus modal bibit, modal pakan. Di bulan ketiga itu biasanya kita baru bisa untuk balik modal pakan. Nah bulan keempat kelima itu biasanya masih baru bisa balik modal semuanya mas, dari untung petelur. Nah kalau bebek pedaging kita itu ternak katakanlah 35 sampai 40 hari gitu mas. Itu kalau berhasil itu pasti balik modal mas. Kalau segi perawatan lebih simpel bebek pedaging mas daripada bebek petelur ya. Katakanlah bebek pedaging itu kita jual daging, jadi kasih makan itu los saja mas gitu. Kayak ibaratnya kita mau gemuk mas, kita harus gym, kita harus makan protein yang tinggi ya, kita terapkan ke bebek mas. Kalau mau jadi daging kasih makan aja yang banyak, cuman kita harus minimalisir FCR ya mas kayak di peternakan. Untuk dari DOD itu biasanya dari tetasan pabrik itu biasanya umur 1 atau 2 hari langsung dikirim ke sini mas. Jadi hitungannya ya kalau di sini 1 hari mas. Itu masa panen itu 30, kalau saya pribadi ya mas, 35 sampai 37 hari itu masa panennya. Terus untuk sistemnya ini estafet mas. Jadi dibikin seminggu sekali itu panen mas. Gimana caranya itu kita panen setiap minggu itu punya kandang 5 mas. Kunci kesuksesan bebek pedaging di masa brooding mas, jika masa brooding 98% baik, pasti turun di tanah itu insya Allah bebek itu baik. Kalau kandang itu diusahakan jangan sampai lembab ya mas. Kalau lembab itu kemungkinan besar amoniak naik. Jadi gimana caranya kita itu bikin nyaman bebek. Kalau bebek nyaman pasti bebek itu makannya bagus mas. Untuk pakan sendiri saya pakai self mix mas, atau bisa dibilang campur sendiri. Untuk bahannya ada 3 mas. 1 kebi. Kalau kebi itu kalau ada yang nggak tahu polesan beras mas yang ada menirnya. 2 tepung kentaki. Tepung kentaki itu kalau dibilang itu endapan minyak yang pada goreng ayam Kentucky fried chicken gitu mas. Yang ketiga konsentrat mas. Nah itu dicampur jadi 1 mas. Untuk perbandingannya 1:3.
kita ternak itu belajar terus gitu, nggak ada yang namanya guru itu, nggak ada. Kita belajar terus, setiap periode itu kita belajar dari periode sebelum-sebelumnya. Jadi misal periode sekarang ini ya mas, saya kasih pakan pagi misal 10 kilo, nah sebelum sampai jam 4 itu udah habis, berarti itu kurang mas biasanya. Nah kita evaluasi lagi mas, kita tambah 2 kilo lagi, kita tambah 2 kilo, kasih 12 kilo, sampai sore itu masih sisa dikit-dikit katakanlah dikit lah ya, masih dikit. Nah itu berarti bebek itu pas makannya mas, nggak kenyang, nggak kelaparan ya. Untuk air minum kita pakai otomatis mas, gitu aja, sama aja sih mas sebenarnya. Saya untuk mengatasi kelembapan ini, satu, habis panen tanah itu wajib dibolak-balik, terserah mau pakai alat mau pakai cangkul, yang penting tanah itu dibalik mas. Yang kedua, semprot pakai disinfektan. Kalau saya pribadi pakai ini mas, cuman sunlight, GPU, udah pakai itu aja. Yang ketiga, tebar dolomit biar tidak amonia, tidak naik. Yang keempat, baru kita kasih serbuk gergaji mas, biar insya Allah awet mas. Ini menurut pribadi saya ya mas, serbuk gergaji lebih ngeresap daripada sekam ya mas. Serbuk gaji lebih murah, ibarat kata kalau sekam itu satu sak itu 10.000, cuma kepake berapa meter, 1 meter. Kalau serbuk gaji 10.000 bisa 3 meter, isi 8.000. Kalau serbuk gaji 8.000 mas. Untuk panenan ini diambil pengepul mas. Kalau untuk ekonomi jangan sama peternak mas, nggak, penghasilannya nggak tetap. Semakin banyak insya Allah semakin untungnya semakin banyak mas. Dengan catatan harus berhasil saat periode itu ya mas. Jadi kita gimana caranya setiap periode itu berhasil mas, gitu ya. Ada masanya itu kita nggak sesuai harapan lah mas. Kadang 35 hari pengennya 2 kilo itu cuma 1,8, 1,8, 1,7 ya, kita syukurilah mas. Yang penting itu nggak rugi kita. Hambatan peternak pedaging itu selama yang saya rasakan ya mas, di DOD mas, biasanya di bebeknya mas. Jadi kalau setiap datang itu kan bok ya mas, kayak tadi saya bilang. Kalau udah kematian tinggi itu wah susah mas, apalagi penyakit kaki kering mas. Wah itu tambah pusing mas. Minumnya itu udah kayak manusia mas, minumnya Pocari Sweat. Itu selama 4 hari berturut-turut mas, habis berapa liter sendiri itu mas, kalau buat 400 ekor. Harapan saya ke depan ya mas, satu, harga bebek stabil ya mas. Yang kedua, pengen lebih berkembang di dunia peternakan aja mas. Untuk anak-anak muda itu kalau dikasih modal seberapapun, tapi kalau nggak ada ilmu itu ya sama aja nol sih mas. Jadi nomor 1 itu ilmu mas, cari dulu ilmunya, kejar ilmunya dulu. Kalau emang niat, sewa dulu aja mas. Sewa bekas kandang ayam lah atau apa, itu nanti tinggal direnov aja mas, gampang itu. Sama niat yang penting mas. Kalau nggak ada niat, 1 bulan 2 bulan udah bosen pasti. Dulu ada salah satu peternak mas di sini, saya sambang ke sana mas. Itu saya cari ilmunya, saya hampir itu mas, setiap hari itu saya ke sana, hampir ngikutin adain malasnya dia dari bangun tidur mas sampai saya tidur di sana. Jadi dari dia bangun tidur, dia ke kandang itu saya ikut mas, saya pelajari mas. Akhirnya bisa mas. Dulu ternak itu 100 ekor, itu kematian itu hampir 50% mas, karena belum ada ilmu itu mas. Setelah belajar ya agak mending lah mas, better lah ya. Ternak 100 ekor saat panen itu bisa 80 ekor, jadi kematian 20%. Gitulah, tambah better lah mas, tambah baik. Untuk teman-teman yang mau belajar, sharing-sharing, saya suka mas sharing-sharing sama orang, nambah ilmu soalnya. Kunjungan ke sini, main-main, silahkan datang ke sini mas. Atau mau beli, boleh mas. Mau belajar, mau apa, saya juga jual DOD mas. Juga jual DOD, jual pakan, gitu mas. Misal mau beli pakan nih mas, mau beli kebi aja bisa, tepung Kentucky aja bisa, konsentrat bisa, atau saya campurkan dari saya bisa. Itu yang mau kunjung ke sini boleh mas, datang ke sini, monggo. Alamatnya tinggal buka aja di Maps Bebek Peking Riko atau WA saya, nomornya 0896 5402 2537 guys. Untuk teman-teman yang ada di rumah, terima kasih ya udah nonton channelnya Cap Capung. Jangan lupa subscribe, like, and comment bro. Sukses guys.